Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Dan Leon ada Dan Leon. Dan Leon ada Dan. Dandelion ada ya Pak. Ke Madai. Ada ya, Dir? Pak, Ada ya, Madai. hadir Pak. Buka videonya. Ada ya, Dir ya? Buka video masih tutup lagi. Aduh, halo, hadir nggak? Halo, absen lagi nih. Buka video. Abian mana, Abian? Abian ada. Fabian masih di jalan, Pak. Siti ada, Siti. Saya Pak, saya Ada Riza. Hadir, Pak. Riza mana? Hadir, Pak. Saya. Alia. Hadir, Pak. Yuanita. Yuanita nggak ada. Reza Gustama. Hadir Pak. Christina. Tadi udah join, Pak, tapi jaringannya kelempar. Itu nanti aku masuk situ. Sarah. Sarah. Sarah ada. Sabika. Hadir, Pak. Faiza. Hadir, Pak. Marisa. Saya, Pak. Baitul. Itu Jafar. Herunisa. Hadir, Pak. Amelia. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Alda. Hadir, Pak. Gue Enggak, Pak, Farah maaf. Pak. Christine hadir, Pak. Tadi kelempar keluar, Pak. Kristen. Ada lagi boleh sebutkan namanya? Ada lagi nggak? Sip, Pak. Maaf Pak, gue Faralina hadir ya Pak. Siapa si sini? Ya. Ya. Bentar ya lagi. Oke, sekarang kita bahas mengenai risk based audit ya.
audit yang berbasis risiko ya. Eh, Ini nanti kita bahas mengenai tujuan pembelajaran, definisi risk based audit itu apa, atau RBA sebenarnya RBA. Kemudian metode ya, kalau metode risk assessment dalam RBA itu seperti apa? Bagaimana penilaian risiko dalam audit berbasis risiko, dalam perencanaan audit tahunan terkait dengan RBA atau audit berbasis risiko. Jadi tujuan pertama memberikan pemahaman mengenai risk based audit itu apa yang dimaksud dengan RBA, dan memberikan pemahaman mengenai perubahan paradigma audit internal sampai dengan munculnya RBA, audit berbasis risiko. Ya. Sebenarnya audit berbasis risiko ini waktu saya kerja di KAP tahun 80-an juga ada gitu. Cuman tidak jadi perhatian itu. Hanya apa sekilas-sekilas saja. Nggak ada sub khusus yang bicara tentang risiko dari klien itu ke depan seperti apa. Hanya bicara kemungkinan klien itu concernnya ke mana gitu ya. Kelangsungan usahanya. Kemudian juga apa yang terjadi ke depan itu nggak dibahas gitu. Yang penting diaudit laporan keuangan sesuai bukti sehingga bisa diberikan unqualified opinion. Beliau memberi penjelasan mengenai risk assessment dan risiko dalam proses perencanaan audit tahunan. Nah, kita lihat definisi risk based audit RBA. Jadi risk based audit itu merupakan suatu pendekatan atau metodologi yang dapat membantu pelaksanaan aktivitas audit yang searah oleh NIPS dengan tujuan organisasi dan strategik manajemen, sehingga auditor internal lebih fokus dalam melakukan perencanaan audit sesuai dengan risiko-risiko signifikan yang dihadapi oleh organisasi dan risiko efektif yang dimiliki organisasi tersebut. Jadi fokus auditor itu terhadap hal-hal yang terkait dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan masa datang. Apakah ada identifikasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan itu ya. Kemudian juga bagaimana perusahaan itu melakukan antisipasi, mitigasi dan pengukuran risiko itu. Sehingga di situ nanti muncul kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang berdampak kepada keuangan perusahaan. Seperti misalnya fraud ya. Kemudian ada ketidaksengajaan dan sebagainya. Itu harus dilakukan investigasi lebih jauh. Nah, berikutnya lah proses RBA yang umumnya dilakukan, di mana di dalamnya nanti ada termasuk proses menentukan risk universe, ruang lingkup, dan prioritas dari penugasan audit, assignment, dan area dari audit, serta prosedur audit yang diterapkan. Jadi, proses RBA itu ada yang terkait dengan traditional role dan modern role. Kalau traditional role seperti yang saya dulu pernah kerja di audit ya, fokus performing checks activity, kinerja dari aktivitas yang akan di review itu. Misalnya kalau saya ngecek piutang, bagaimana kinerja piutang. Piutang dan kinerja piutang itu ditentukan oleh kolektivitas kan. Semakin kolektivitas semakin bagus, berarti kinerja makin baik. Kalau enggak, nanti dicek buktinya. Kenapa penyebabnya kinerja piutang tidak baik. Atau dilihat kenaikan saldo piutang tahun sekarang atau sebelumnya. Atau bulan sekarang atau bulan sebelumnya. Kalau kita audit yang bulanan, nanti dilihat apakah terjadi atau enggak. Nah, kalau audit yang kita audit sekarang ini ya, perannya lah fokus pada tujuan dan strategi perusahaan, risiko, manajemen, risk manajemen dan proses risk management proses.
Jadi tidak hanya fokus kinerja aktivitas yang dicek ya, juga dilihat arahnya ke goal secara keseluruhan. Ya, apakah tujuan perusahaan itu dilakukan strategi seperti apa gitu. Ya, capai tujuan itu strategi seperti apa. Kemudian strategi itu apakah sudah dilaksanakan dan implementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan jangka pendek. Kemudian bagaimana proses dalam pengelolaan risiko setiap strategik, ya, setiap aktivitas maupun oleh perusahaan itu. Apakah ada masalah apa enggak. Nah, saya ini Panglima Audit Internal lah, bergeser menjadi strategic partner dari manajemen, sehingga audit internal harus menggunakan sumber daya dan kompetensinya semaksimal mungkin untuk membantu manajemen dan beri reasonable assurance, keyakinan atau jaminan bahwasanya alasan kenapa dia itu harus seperti itu, bahwa tata telah dijalankan dengan baik, risiko termitigasi dengan baik, dan proses proses juga eh, proses dan termitigasi ya, risiko itu. Nah, pengelola internal telah melakukan dengan baik dalam em, apa dalam ini di dalam eh, memenuhi tuntutan tersebut, maka SKY, Satuan Kerja Audit Internal, itu lagi dapat melakukan pemeriksaan secara complaint based saja. Jadi ketaatan saja, bukan fokus ketaatan saja. Kamu harus menyesuaikan dengan strategik dan organisasi dan dapat memberikan consulting review dalam membantu pencapaian strategi tersebut dengan penerapan strategi manajemen risiko yang tepat. Nah, berikutnya adalah ilustrasi pergeseran paradigma auditor internal yang menjadi latar belakang munculnya risk-based audit. Jadi dari risk goal risk, risk appointed RBA memberikan assuran bahwa pengendalian atas efektivitas operasi perusahaan ini ada kontrol ya. Jadi dari dari risk itu risk goal risk, risk anticipated. Nah, ini pergeseran paradigma audit internal. Jadi inherent risk apa ya? Maksud inherent risk itu adalah tingkat risiko bawaan yang melekat pada suatu aktivitas, proses, atau keputusan sebelum adanya tindakan kontrol atau mitigasi, monitoring, pengawasan, ataupun mitigasi. Jadi risiko ini mencerminkan potensi, dampak, dan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ya, tidak ada mekanisme pengendalian yang ditetapkan. Seperti misal kalau dengan sekali kan Indonesia kan kemungkinan default risk kan, kemungkinan risiko tidak terbayarnya dalam sekali itu ada, ya, bisa diprediksi. Kalau kita lihat inherent risk inilah tidak dipengaruhi oleh kontrol. Risiko ini muncul secara alami bersifat aktivitas bisnis atau lingkungan eksternal. Ya. Jadi artinya meskipun kontrolnya lemah atau tidak, itu tetap ada. Gitu. Yang kedua bersifat bawaan, muncul karena kompleksitas operasi, regulasi, teknologi, atau faktor eksternal lainnya. Jadi dia pasti akan muncul selalu karena kan bawaannya. Sama ke penyakit bawaan itu, misalnya kalau udah dari lahir ya, misalnya penyakit bawaan seperti misalnya eh, sakit sesak napas itu, sakit apa namanya, yang nggak bisa debu-debu itu ya. Nah, itu tak ada. Nah, cara antisipasi bagaimana mengurangi dampaknya kan. Dampak. Inherent risk ini berbeda setiap industri karena masing industri itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Di sektor keuangan misalnya memiliki inherent risk yang lebih tinggi terkait fraud atau kepatuhan regulasi dibandingkan sektor manufaktur. Ya. Jadi itu inherent risk-nya. Jadi risiko terkait dengan tingkat fraud di sektor keuangan seperti laba gabang, non-bank itu lebih tinggi dibandingkan sektor manufaktur. Ya. Dan juga kepatuhan regulasi, ya,
regulasi dari sisi eh, sektor keuangan itu lebih patuh dibandingkan dengan sektor manufacturing. Karena manufacturing kan regulatornya kan nggak ada mengatur kan, cuma Pertanian Perindustrian yang ngatur. Nah, contoh inherensi seperti misal audit. Inherensinya bisa berupa kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan karena kompleksitas transaksi. Itu pasti terjadi, perkirakan itu. Dalam perbankan, risiko kredit tadi saya sebutkan juga, karena ada kemungkinan debitur gagal bayar. Berbayar itu inherent risk-nya. Jadi risiko melekat di setiap aktivitas itu yang selalu ada bawaan. Ya. Dan seperti misalnya kalau perusahaan itu melakukan teknologi ya, eh, mengganti teknologi yang lebih canggih, maka teknologi itu pasti akan muncul apabila salah dalam memilih teknologi yang dibeli itu. Akibatnya teknologi risiko tidak bisa mengurangi biaya, tidak bisa saving biaya gitu ya. Kalau risiko saving biaya, maka itu risiko teknologinya. Ya. Kemudian dampak lain adalah risiko operating risk. Ya. Risk. Juga dalam manajemen proyek, ya. Risiko keterlambatan itu merupakan inherent risk pasti terjadi. Ya. Misalnya perkirakan proyek selesai bulan akhir Juni, itu pasti terlambat, jarang benar-benar tepat itu. Ya. Karena mungkin ada ketidakpastian di kondisi ekonomi, ya, cuaca, ada akibat bencana alam dan sebagainya. Ya. Itu nggak bisa dikontrol. Ya. Nah, setelah NRS diidentifikasi, organisasi biasanya menerapkan kontrol atau mitigasi. Misalnya kita sudah tahu pasal kredit itu kalau perusahaan memberikan kredit, perusahaan bank misalnya, dipastikan kemungkinan risiko default itu pasti ada. Maka bagaimana supaya risiko default itu tidak terjadi melalui beberapa program mitigasi seperti misalnya pada saat awal itu analisis pembelian calon debitur yang baik itu juga dibutuhkan. Kemudian pada saat pemberian kredit, kemudian juga kontrol aktivitas kredit dicarikan atau tidak, ya. Kemudian saya monitoring pelaksanaan dan sebagainya. Ya. Jadi prospek perusahaan itu penting dinilai dalam mengurangi default risk. Nah, risiko itu setelah penilaian tersebut disebut residual risk. Jadi setelah dilakukan inherent risk ini, maka di luar inherent risk ini muncul residual risk. Ya. Maksudnya itulah risiko-risiko yang di luar risiko bawaan. Dan biasanya di situ dampaknya tidak sebesar kalau sebenarnya inherent risk itu. Nah, itu sekalian inherent risk ya. Nah, bagaimana metode risk assessment dalam audit berbasis risiko ini? Ya. Nah, audit berbasis risiko ini dimulai dengan melakukan risk assessment. Ya. Karena dengan risk assessment itu bisa memberikan mana objek yang diaudit itu memiliki tingkat risiko yang tinggi dan rendah. Baik dalam bentuk makro maupun mikro. Itu setiap entitas audit yang terdapat dalam audit universe. Universe itu berisi entitas yang dapat diaudit yang umumnya terdiri dari proses, produk, unit kerja, pada organisasi, dan sebagainya gitu. Entitas audit yang berisiko tinggi umumnya diaudit lebih sering ya. Jadi dampaknya ke frekuensi audit itu dari hasil risk assessment itu lah akan muncul mana audit yang berisiko tinggi, mana enggak. Aktivitas mereka yang risiko tinggi apa enggak. Risiko tinggi itu sering dilakukan audit kontrol. Misalnya bagian umum mengumumkan pembelian itu kan risiko tinggi, ada penyelewengan fraud ya. Pembelian itu kan rawan ya, itu sering diaudit. Kemudian kalau di lembaga keuangan itu kredit ya, kredit itu rawan default ya. Atau fraud, kecurangan antara kerjasama antara audit dengan debitur. Itu sistem audit ya. Ini contoh seperti itu. Nah, frekuensi pelaksanaan audit atas setiap entitas yang disesuaikan dengan risiko hasil pengumpulan risiko tersebut dengan audit frekuensi. Jadi audit frekuensi ini muncul dari reassessment ya, hasil pengumpulan risiko. Sehingga nanti ada level
Jadi mana yang potensi risiko paling tinggi itu sering diaudit, mana yang enggak itu di bawah itu. Ya. Itu. Dia bukan nggak pernah audit, pasti diaudit, tapi treatment itu mungkin tidak terlalu cepat. Mungkin setahun sekali. Atau kalau yang risiko tinggi mungkin setiap 3 bulan. Nah, risk assessment ini disusun dengan secara sistematis ya. Dimulai dengan pemahaman terhadap strategi dan tujuan dari organisasi. Ya. Karena kaitan juga dengan strategi yang dibuat oleh perusahaan. Nah, situ bisa lihat bagaimana strategi itu dampak risikonya ada enggak. Itu tujuan organisasi. Ya. Misal tujuan organisasi itu ingin menciptakan mencapai eh, laba setingginya atau menjadi perusahaan yang berkualitas di level area region tertentu ya. Nah, mungkin kalau dia strateginya itu cepat, kemungkinan risikonya lah dalam hal jor-joran dalam ekspansi misalnya. Itu harus dicek. Sehingga selanjutnya dibuatkan daftar seluruh risiko yang ada untuk setiap entitas audit. Nah, kumpulan risiko ini disebut dengan risk universe. Ya. Risiko-risiko yang potensi terjadi setiap entitas itu. Risk universe. Risk universe ini akan ada nanti bagaimana pilihan frekuensi audit, ya. Kemudian mana lebih dahulukan dan sebagainya, dan tingkat skop audit juga berbeda juga setiap entitas audit. Dan selanjutnya risiko dari perspektif dampak. Jadi kalau dampak dan peristiwa kejadian itu tinggi ya, maka berisiko ya cukup tinggi sehingga sering dilakukan audit. Dan dampak menggambarkan besarnya kerugian yang harus ditanggung. Jadi semakin besar dampak kerugiannya, maka itu dikatakan dari perspektif itu risiko high risk ya, high risk. Dan probability juga kemungkinan terjadi lebih tinggi. Ada juga dampaknya besar tapi frekuensinya jarang gitu. Ada juga dampaknya biasa tapi frekuensi tinggi. Ada juga dampak tinggi frekuensi tinggi. Nah, masing-masing harus bisa dihitung kira potensi kerugian itu berapa di setiap aktivitas itu yang berpotensi risiko itu. Ya, probabilitas itu menggambarkan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Berikutnya adalah ilustrasi hubungan antara dampak dan probability ya. Dampak dan probability ini gambarnya sangat tahu dengan risk expected ya. Likelihood ini konsekuensinya ini likelihoodnya. Jadi ini jelas ini dampak dan probability mana ya. Ini salah gambar itu punya. Ya. Nah, kemudian dalam risk assessment yang dilakukan SKY itu seharusnya secara dengan strategi manajemen risiko. Ya. Jadi penilaian risiko itu juga sinkron dengan strategi pengelolaan risiko yang ada di perusahaan. Saya konsep integrated assurance di mana SKY sebagai layer ketiga, baris ketiga dapat berjalan dengan selaras efektif bersama fungsi asuran lainnya di layer kedua dan pertama. Jadi nanti ada selaras efektif bersama fungsi asuran lainnya di layer pertama dan ketiga. Jadi kalau di skala layer ketiga, umumnya untuk mendapatkan pengukuran risiko yang telah teridentifikasi dalam risk universe itu menggunakan perkalian antara dampak dan probability. Misalnya dampaknya bisa berdampak kerugian sekitar 100 juta. Jadi probability-nya kemungkinan 30%. Berarti 30% kali 100 juta diperoleh di universe-nya adalah 30% kali 100 juta. Untuk setiap dampak yang ada harus dikuantifikasi. Tadi itu ya. Jadi kalau dampaknya bisa kali 100 juta, tapi probability-nya 30%, 30% kali 100 juta. Juga halnya dengan probability ya. Hasil pengukuran ini biasanya dipetakan dalam kuadran risiko yang dibagi sesuai dengan dampak dan probability-nya. Jadi probability dan dampak. Ada juga dampaknya besar, probability-nya rendah. Ada dampaknya besar, probability tinggi. Ada dampaknya rendah, probability tinggi. Ada dampaknya rendah, probabilitas rendah.
Ini seperti misalnya, ini dampak, ini probability ya. Nah, ini kuadran metrik ya. Metriknya ada 9 ya. Ini kalau seandainya di sini ya, itu high consequency, low likelihood. Jadi dampaknya tinggi ya, probabilitasnya rendah ya. Tinggi rendah ya. Kemudian kalau yang medium consequency, low likelihood, probability rendah, tapi dampaknya menengah itu. Tidak terlalu tinggi, terlalu rendah. Kemudian kalau yang badan yang di bawah sekali itu dampaknya rendah, probability rendah ya. Nah, ini kalau di tengah inilah eh, dampak per probability. Ada dampak tinggi, probability biasa, ada dampaknya biasa, probability biasa, ada dampaknya rendah, tapi probability-nya biasa gitu ya. Probability-nya kemungkinan menengah ya, di atas antara rendah dan tinggi. Itu ya ini organ ini yang high konsekuensi, high likelihood. Ini dampak tinggi, karena politik kejadian kemungkinan tinggi terjadi. Ya, ini biasanya kita audit itu ini fokus utama nih, utama. Ya, utama. Fokus kedua yang ini antara dampak tinggi tapi ini fokus kedua dampak tinggi tapi berarti biasa. Gitu. Ini juga dampak biasa tapi probability tinggi kalau terjadi. Ya. Ini juga proses kedua ini. Gitu ya. Nah, dalam pendekatan RBA itu, audit berbasis risiko itu, audit internal diharapkan dapat memberi assuran apakah risiko telah dikelola sesuai dengan risk appetite ya, dari organisasi atau pada level yang dapat diterima oleh organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam hal perencanaan, audit tahunan bisa saja sekali memprioritaskan aktivitas audit pada entitas yang memiliki high konsekuensi dan high likelihood. Jadi dampaknya tinggi, probability juga tinggi. Ya, likelihood itu probability, konsekuensi dampak. Nah, atau disesuaikan dengan sumber daya auditor yang dimiliki oleh SKI tersebut. Ya. Jadi perusahaan utama ya. Nah, hasil penilaian terhadap risiko, saat ini juga berkembang metode penilaian terhadap pengendalian internal yang terkait tiap risiko. Sehingga selain didapatkan pemahaman terhadap risiko, sekaligus dilakukan juga penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas kontrol dari tiap risiko tersebut. Ya. Jadi semakin tidak efektif kontrolnya, maka risiko kemungkinan mungkin semakin tinggi ya, karena tidak bisa diatasi jadi tidak bisa diatasi. Pada umumnya terdapat 7 tahapan dalam melakukan risk control assessment, melakukan risk control assessment yang merupakan pengembang terhadap RPA. Ada 7 ya. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengidentifikasikan tujuan bisnis. Ya. Yang kedua juga auditor itu bisa mengidentifikasikan risiko untuk tujuan bisnis. Masing-masing tujuan itu risikonya apa. Ini selalu ya kan dalam analisa SWOT itu ada risiko gitu. Risiko itu merupakan SWOT itu apa? Kekuatan dan kelemahan ya. Dengan tantangan dan ancaman. Ya. Itu. Nah, setiap risiko dalam hal kemungkinan dan signifikansi ini juga bisa diidentifikasikan. Kemudian intervention control, kemudian evaluasi kecukupan kendalian. Apakah kontrol cukup apa enggak? Kalau sudah diketahui risikonya, potensi besar, tapi kontrol yang cukup, nggak efektif ya. Kita menguji efektivitas pengendalian kontrol yang ada. Dan tiba di pendapat akhir tentang kecukupan dan efektivitas pengendalian ini. Nah, kerangka kerja enterprise risk management khusus untuk mendukung risk-based audit itu ya. Itu terkait dengan ARM ya. Peran audit internal dapat sedetail menentukan pendekatan antara risiko dengan penilaian internal yang terkait tiap risiko tersebut. Jadi penilaian internal itu terkontrol bagaimana bisa mengurangi risiko yang akan terjadi itu.
dengan berbagai kebijakan ya, kemudian ketentuan dan proses yang harus dilaksanakan dalam perusahaan itu. Nah, salah satu kerangka kerja yang sering digunakan untuk menghubungkan antara risiko dengan kontrol, internal kontrol lah, COSO. COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Jadi dia mendefinisikan enterprise risk management itu menjadi 8 komponen dalam enterprise risk management. Itu seperti misalnya pertama ada kontrol environment, lingkungan pengendalian. Pengendalian itu di mana dalam sistem itu sudah ada kontrol checknya yang sudah dibentuk dalam kebijakan desain sistem itu. Dalam objektivitas setting, dan juga risk event, risk assessment, risk response, treatment, dengan control activity, information and reporting dan monitoring. Yang terang ini disebut dengan juga enterprise risk management framework. Ada 8 komponen. Ya. Jadi salah satu ini tidak ada, berarti tidak bisa efektif dalam audit yang risk-based audit. Nah, kerangka kerja ini di komponen 1 sampai 8 ya, itu akan dapat lakukan identifikasi secara detail bentuk pengendalian kontrol yang internal yang kontrol yang harus ada itu setiap risiko pada risk universe. Universe itu kan terdiri dari kumpulan kegiatan berdasarkan tingkat risiko. Nah, pengendalian internal tersebut, internal kontrol, umumnya dikategorisasikan dalam 8 komponen RM sudah atas itu. Dan komponen dari seluruh proses LPA dan RM di atas dapat digambarkan dalam diagram berikutnya. Ini, ya, ada 8. Ini enterprise risk management framework ya, dibuat oleh COSO ya. Jadi pertama ini manajemen ya. Kita lihat ada 2 dimensi. Pertama event identification, kemudian risk assessment. Yang vertikal ya, vertikal itu nanti ada risk assessment dan event identifikasi peristiwa dan risiko. Kemudian yang horizontalnya ada informasi dan komunikasi dan monitoring. Ya. Jadi pertama manajemen itu tujuannya adalah tujuan dari perusahaan seperti apa? Bagaimana strategi bisnis untuk mencapai tujuan itu. Kemudian juga bagaimana proses bisnis yang dilakukan atau bisnis proses ya, sehingga nanti strategi bisnis bisa dicapai gitu ya. Bagaimana bisnis prosesnya? Kalau strategi bisnis sudah bagus tapi bisnis prosesnya lemah karena tidak internal kontrolnya, itu bahaya. Jadi dalam bisnis strategik itu harus ada penuh risiko semuanya terkontrol ya. Misal strategik untuk ekspansi, risikonya apa, kemudian bagaimana yang terkontrolnya agar nanti ekspansi itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan berlaku ya. Nah, jadi dalam bisnis strategik itu ada penuh risiko suatu circumstance di mana yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan itu. Ya. Terkontrol bagaimana aktivitas, ketentuan, proses, ya, prosedur yang dilakukan agar dalam proses strategi itu tidak merugikan aset perusahaan dan tidak datanya tidak valid ya, dan tidak ada penyimpangan, fraud, prudential research statement, kemudian juga ketaatan ketentuan dan efisiensi. Kemudian bisnis proses, tidak juga boleh proses bisnis lebih ketat lagi terkontrol. Ya. Kalau bisnis strategi kan dalam strategi bisnis itu dalam perencanaan ataupun implementasi harus dikontrol. Ya. Ini bisnis proses juga sama, ada penilaian risiko dan interkontrol terhadap bisnis proses ataupun perusahaan. Nah, kemudian bagaimana perencanaan audit tahunan terkait dengan audit berbasis risiko ini. Dalam perencanaan audit, auditor internal menentukan tujuan
ruang lingkup, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Itu tujuannya apa dalam melakukan kegiatan audit internal itu? Apakah untuk pengembangan hasil perusahaan ya, yang menggunakan kecurangan ya, dan memperbaiki kontrol dan sebagainya. Ruang lingkupnya apa saja, waktu kapan melakukan, kemudian sumber daya terkait dengan sumber daya baik itu fasilitas, punya SDM yang melakukan audit itu, dan juga sumber daya lain ya, dana gitu ya. Tersebut sesuai dengan performance standar Code 2200 ya. Nah, tujuan setiap aktivitas audit itu, kalau kita lihat perencanaan itu, kan ada tujuannya. Yang dilaksanakan harus selaras dengan hasil assessment. Jadi, ya, hasil assessment mengatakan bahwasanya perusahaan itu mengalami tingkat risiko tinggi terhadap aktivitas kredit. Nah, tujuan apa? Untuk mengurangi risiko kredit yang terjadi dalam aktivitas pemberian kredit. Ya. Jangan di assessmentnya yang mengancam itu bagi kredit, tapi tujuan auditnya gampang gitu ya. Artinya prosedur dan teknik audit serta kompetensi auditor yang dilibatkan sesuai dengan risiko dan terkontrol yang akan diaudit. Jadi risiko tinggi terkontrol rendah gitu ya. Risiko tinggi terkontrol tinggi. Jadi ruang lingkup audit harus memenuhi kebutuhan tujuan audit tersebut. Dalam tahap perencanaan audit, bentuk komunikasi dan laporan hasil audit juga dapat ditentukan dari awal. Untuk pelaksanaan audit, auditor itu internal dapat membuat audit program, audit adjustment works. Program itu biasa sebelum memulai aktivitas itu di program. Saya berisi prosedur dan teknik audit yang akan dijalankan. Ya. Bisa kalau dia mengaudit bagian marketing, ya. Bagaimana prosedur audit yang dilakukan, tekniknya gimana, sudah auditor yang terlibat siapa aja, kemudian waktu dan target penyelesaian. Pelaporan nanti mereka akan sampaikan dalam bentuk tujuan, pelaksanaan, dan sudah bisa saja melaksanakan, kemudian hasil pemeriksaan seperti apa, kemudian penyelesaian dan monitoring hasil audit. Dan audit itu yang harus melakukan apa, melakukan melaksanakan bagian objek di audit. Secara internal audit tinggal melakukan pengawasan kan, monitoring apakah hasil audit itu temuan itu sudah tidak lanjuti belum, temuan dari auditor. Nah, selanjutnya supervisi dalam proses audit harus dilakukan untuk memastikan tujuan audit telah tercapai. Dan kualitas terpenuhi dan kompensasi juga kompetensi auditor menjadi lebih baik. Nah, perencanaan audit tahunan terkait dengan LBA. Jadi bagaimana perencanaan audit tahunan terkait dengan audit berbasis risiko. Ya, beginilah tahapan perencanaan audit seumum pada SKY ini. Ini mungkin jelas. Bentar. Ini tidak aja buku ya. Ini tahapan perencanaan audit tahunan ya. Ya. Yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan audit itu sebagai berikut ya. Pertama, tujuan aktivitas dari aktivitas audit. Bagaimana kinerja aktivitas tersebut dapat diawasi. Jadi tujuan aktivitas audit itu apa? Misalnya aktivitas audit itu tujuannya apakah untuk menemukan fraud yang terjadi di bagian keuangan ya. Nah, bagaimana aktivitas audit itu ya, dapat diawasi. Ya. Risiko signifikan yang timbul dari hasil risk assessment telah tercakup dalam ruang lingkup audit. Jadi assessment itu menemukan hasil investigasi risiko. Nah, itu harus mencakup dalam lingkup audit. Nah, risiko dari aktivitas audit yang dilakukan dari level yang dapat diterima jika terjadi penyimpangan terhadap tujuan dan ruang lingkup pada saat perencanaan. Risiko dari aktivitas audit yang dilakukan
dan level yang dapat diterima jika terjadi penyimpangan terhadap tujuan dan ruang lingkup konsep bencana. Dan apakah ruang lingkup dan prosedur audit yang digunakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan proses manajemen risiko, tata kelola dan proses penilaian internal yang diperiksa. Dalam hal ini, apakah biaya yang telah dikeluarkan dan sumber daya yang digunakan akan memberikan manfaat yang optimal? Itu kan terkait dengan juga kinerja aktivitas dari aktivitas yang diaudit SKY itu. Nah, sehingga kita dapat simpulkan apa, jadi risk-based audit itu adalah pendekatan atau metodologi yang dapat membantu pelaksanaan aktivitas audit secara balance dan dengan tujuan dari organisasi dan strategik manajemen, sehingga auditor internal lebih fokus dalam melakukan perencanaan audit sesuai dengan risiko signifikan yang dihadapi oleh organisasi dari repeated yang dimiliki organisasi tersebut. Jadi fokusnya yang prioritas pertama adalah aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi, dampak ataupun urgensinya. Ya. Itu diaudit dulu. Ya. Audit itu saya tujuannya untuk supaya risiko itu bisa dikurangi, ya. Dan juga bukan monitoring dan kontrol, ya. Jadi setiap aktivitas bisnis dan setiap aktivitas itu. Nah, pada saat paradigma audit internal telah bergeser menjadi strategic partner, ya, di manajemen. Jadi memang auditor itu partner di manajemen dalam mencapai tujuan bersama-sama. Audit itu dari sisi pengawasannya, ya, pengawasan di manajemen dari sisi eksekusinya. Ya. Sehingga audit internal harus menggunakan sumber daya dan kompetensi semaksimal mungkin, ya, untuk membantu manajemen mencapai tujuan organisasi, ya, memberikan sustainable assurance bahwa tata kelola telah dijaga dengan baik. Juga risiko termitigasi dan proses penilaian internal telah dilakukan dengan baik. Dan RBA ini dimulai dengan melakukan risk assessment, sudah dijelaskan tadi, ya. Kenapa? Karena dengan risk assessment itu nanti bisa menentukan apa karakteristik risiko yang akan dihadapi oleh setiap aktivitas itu. Apakah risiko itu ada dua dimensi, kan? Pertama di sisi dampaknya, kedua di sisi probability-nya. Apakah risiko itu dampaknya biasa tapi sering terjadi, atau yang terjadi tapi dampaknya luar biasa, atau dua-duanya dampaknya tinggi dan sering terjadi. Nah, ini perlu jadi perhatian utama bagi auditor, bagaimana dampak itu bisa dikurangi, ya, dan frekuensi bisa jadinya sering terjadi di jarang terjadi. Jadi ada dua hal, pertama mengurangi dampak, kedua mengurangi potensi kejadiannya. Ya. Kalau potensi kejadiannya sering, bagi dibikin suatu ketentuan bagaimana frekuensi jadi jarang terjadi, apa yang harus dilakukan. Seperti misal kalau risiko kredit, ya, yang terjadi mungkin itu adalah karyawannya, karyawan, kemudian infrastruktur lainnya, terus integritas karyawan juga penting, ya. Juga bisa mengurangi, dan juga dalam memilih calon debitur juga bisa mengurangi kejadian-kejadian itu. Nah, audit universitas itu berisi entitas yang dapat diaudit. Ya, itu. Kemungkinan, ya, umumnya jadi dari proses audit universitas itu produk, unit kerja pada organisasi dan sebagainya. Entitas audit yang berisiko tinggi umumnya diaudit lebih sering daripada entitas audit dengan risiko lebih. Nah, boleh berikutnya dapat kita simpulkan juga frekuensi pelaksanaan dari audit atas tiap entitas yang disesuaikan dengan risiko hasil pengumpulan risiko disebut dengan audit frekuensi. Semakin tinggi risikonya, frekuensi semakin tinggi juga. Boleh kita mengukur risiko.
itu juga dari perspektif dampak dan probability. Jadi kalau dampaknya makin tinggi, makin besar, maka berisiko lebih tinggi. Kalau kejadiannya makin tinggi, maka berisiko tinggi juga. Dampak menggambarkan besarnya kerugian harus ditanggung kondisi risiko tersebut terjadi. Jadi semua risiko itu dampaknya ke keuangan. Ya. Probability menggambarkan kemungkinan terjadi. Apakah kemungkinannya 30%, 40%, itu bisa bagi program manajemen itu bisa dikurangi, baik dampak ataupun probability. Dari asesmen dilakukan oleh SKI itu seharusnya searah dengan strategik manajemen risiko. Sehingga konsep integrasi Suren di mana SKI wilayah ketiga dapat berjalan dengan secara efektif bersama fungsi asuran lainnya di layar kedua dan pertama. Dan yang ke-8 lah, kita simpulkan lah. KOSO itu Committee of the Sponsoring Organization of the Teachway Commission. Jadi mendefinisikan Enterprise Risk Management (ERM) menjadi 8 komponen. Dalam Enterprise Risk Management itu ada memiliki control environment, terus objective setting pada tujuan, lalu receiver peristiwa kemungkinan politik risiko, risk assessment, risk response atau treatment, bagaimana responnya, treatmentnya gimana, lalu control activity, lalu informasi dan reporting serta monitoring. Nah, ini yang merupakan komponen dalam ERM. Dalam perencanaan audit, auditor internal harus menentukan tujuan. Tujuan auditnya apa? Ya. Kemudian ruang lingkup, ini skop pemeriksaan. Bisa kontrol-kontrolnya bagus ya. Kemungkinan skop itu bisa lebih kecil, sehingga waktu bekerja lebih cepat ya. Tapi kalau kontrolnya lemah ya, potensi kecurangan dalam setiap aktivitas audit itu tinggi ya, maka apa? Jadi selaras dengan tujuan ya, di dalam tujuan audit ya. Jadi menentukan tujuan ruang lingkup ya. Ini ruang lingkup tadi ruang lingkup ya. Semakin toko lemah, ruang lingkupnya makin diperluas ya. Waktu kapan lakukan dan sumber daya yang dibutuhkan berapa. Sumber daya itu seperti finansial, modal, fasilitas, dan gaji staf ya, dan sebagainya. Kalau mereka melakukan perjalanan keluar kota, ada sumber daya yang mendampingi. Nah, tujuan dari setiap aktivitas audit yang dapat dilaksanakan ya, itu harus selaras dengan hasil risk assessment. Artinya prosedur dan apa teknik audit itu sudah kompetensi auditor ya, yang melakukan pemeriksaan itu yang dilibatkan sesuai dengan risiko dan penilaian internal yang akan diaudit. Nah, untuk melaksanakan audit, ya, auditor internal dapat membuat audit program. Audit itu berisikan mengenai program kerja yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan pemeriksaan internal. Isinya apa prosedur dan teknik audit yang akan digunakan dijalankan nanti. Kalau sumber daya auditor yang terlibat, waktu dan target penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, audit program dapat dimodifikasi dalam pelaksanaan audit. Jadi bisa saja dalam berjalan waktu bisa direvisi. Karena ada beberapa aktivitas audit itu yang sudah selesai ya, di luar dugaan. Ya. Saya sudah periksa, saya nggak ada masalah. Itu kan bisa mengubah program audit. Nah, itu dapat saya sampaikan materi hari ini. Silakan ada mau bertanya.
Ada bertanya, silakan. Kalau bertanya saya dengan sudah ya. Sudah. Ya. Dan itu pertama ya, apa disebut risk based audit. Saudara Reza, apa itu risk based audit? Sudah dengar nggak? Tolong buka suaranya. Suara dibuka. Resiko apa, Kak? Astagfirullah. Kamu dengar nggak senanya tadi? Kurang apa tadi? Kalau dengar kamu kenapa ditutup aja? Saya buka, udah buka. Ya, saya tanya nggak jelas diam aja. Ya, sengaja betul. Ya. Apa disebut risk based audit itu apa? Risk based audit, RBA. Apa itu? RBR. Apa itu? Kenapa harus dilakukan oleh si para auditor internal? Tujuan itu apa? Dia harus audit itu harus berdasarkan risiko. Itu apa? Pertama harus basic nggak tahu. Tahu nggak tahu juga. Kristen juga, jawab Kristen. Kristen, Ris- Ya, Pak. apa risk based audit apa? Risk based audit. Pendekatan untuk menunjang pelaksana aktivitas audit. Ya apa itu risk based audit? Kok menunjang apa? Em, Sebenarnya menunjang semua, Pak. Duit menunjang juga. pendekatan dalam audit yang berfokus pada area dengan risiko tertinggi dalam suatu organisasi. Kenapa risk based audit itu harus dilakukan oleh si audit internal auditor? Untuk apa sih? Audit berbasis risiko itu untuk apa lakukan? Agar lebih efisien dalam menilai dan memeriksa aspek-aspek Division di sisi apa itu? Division di siapa? Pak menilai risikonya, Pak. Boleh balik sih. Oke. Katamu ke risk based itu untuk efisien dalam audit. Kenapa di efisien? Itu jelaskan. Karena yang dipakai risk based audit itu digunakan dalam audit ya, audit berbasis risiko digunakan oleh lebih efisien atau kenapa lebih efisien? Jelaskan lebih contoh. Em, karena fokusnya itu kan di risiko yang paling tinggi gitu, Pak. Terus Jadi auditor nggak perlu periksa semua aspek-aspek itu secara merata gitu, Pak. Jadi hanya fokus pada area yang memiliki dampak paling eh, besar. efisiensi di mana tuh? Efisiensi waktu, Pak. Waktu gimana? Ceritakan waktu gimana Jadi efisiensi? nggak dia fokusnya ke satu apa aspek yang memiliki dampak paling area yang memiliki dampak paling besar gitu, Pak. Jadi nggak perlu kayak semuanya diperiksa sama rata gitu. Oke. Terus saudara apa si Alia, ya, Alia, ya. Kenapa auditor itu dalam memulai aktivitas audit perlu bikin program audit? Kenapa? Halo, maaf Pak, sinyalnya agak kurang ya. Suaramu keras ya, sebenarnya. Kalau suara keras berarti kan suara saya kedengaran juga keras. Coba dengar baik itu ya. Kalau suara keras berarti sinyal bagus tuh. Kenapa auditor itu perlu membuat program audit sebelum mulai pemeriksaan? Kenapa?
Kan, Pak. Eh, Kenapa auditor perlu membuat program risk based audit itu dia jadi Program audit, bukan program audit, bukan program risk audit. Oh, iya, jadi untuk membantu manajemen mengelola risiko untuk mencapai tujuan organisasi ya Pak, biar dia lebih terstruktur gitu. Terus Mau risiko yang bekerja itu si auditor, bukan manajemen. Program audit itu bukan untuk manajemen. Dia si auditor sebelum bekerja, semua audit itu bikin program audit dulu. Kenapa? Kok si manajemen yang larinya? Nggak ada hubungan dengan manajemen sih. Ngerti nggak pertanyaannya? Auditor itu sebelum melakukan melaksanakan audit, dia bikin program audit dulu. Kenapa gitu? mungkin bisa saya jawab salah satunya, jadi bisa memberi apa ya, efektivitas dalam internal kontrol gitu kali ya Pak kepada audit. Nah, itu. Coba aku buka buku audit. Audit udah belajar kan? Audit belajar. Untuk kuliah audit udah belajar audit. Ya. Ya, Pak. Audit udah belajar belum? Mata kuliah audit. Iya udah Pak. Nah, itu ada sama aja. Audit itu pertanyaan muncul, kenapa program audit perlu dibuat oleh si auditor sebelum melaksanakan pekerjaan audit pemeriksaan? Kenapa? Kalau untuk auditnya sendiri mungkin bisa buat apa, asuransi gitu kali ya Pak, atau jaminan. Pimpinan apa? Untuk jaminan keyakinan gitu kalau laporannya tuh udah sesuai gitu, Pak. Hubungan dengan program audit apa? Program Nah, audit isinya apa? Program audit isinya apa? Program audit isinya apa? Program audit. laporan audit itu ada opini audit kali ya Pak. Oh ya, opini audit itu bukan program audit. Opini itu udah terakhir itu ah. Itu program audit kok opini. Kalau Oh, gitu. isi dari laporan audit itu Isi bukan isi. Program audit itu apa? Apa aja program audit? Bukan isi audit. Apa aja isi program audit itu. Program audit ya, isi program audit itu apa aja? Program audit itu terdiri dari apa aja? Apa aja program audit ya? Bicara tentang apa aja program audit? Boleh program lihat. ya, program standar kali ya Pak, program audit yang didasarkan pada format standar dan juga program yang digunakan secara seragam di semua audit. Jawabanmu, aduh ini nggak fokus jawabannya. Ya, siapa yang tahu tuh program audit itu kenapa auditor itu sebelum melakukan pemeriksaan harus bikin program audit dulu? Kenapa ya? Kalau yang pernah saya baca, Pak, waktu itu kalau nggak salah saya pernah dapat materi ini di mata kuliah Bapak juga presentasinya. Itu tuh kayak isinya tuh langkah-langkahnya gitu, Pak. Langkah-langkah sistematis buat nanti kayak eh, auditor ini pas ngauditnya apa sih area yang harus diaudit tuh apa aja gitu, Pak. Ruang lingkupnya apa aja sama tujuan auditnya tuh apa gitu. Maksud tahu Jadi saya. program audit itu prosedur audit yang akan lakukan, prosedur audit. Sama internal control, analisis internal controlnya, ya. Program audit itu seperti itu. Prosedur auditnya kemudian dalam internal control dan verifikasi internal control. Ada kuesionernya itu kan, audit. Dua itu, ya. Jadi dalam program audit itu ada tujuan audit, itu pasti lah tujuan audit. Tujuan audit itu apa? Prosedur apa yang dilakukan dan review internal controlnya seperti apa. Supaya nanti kerja audit itu tidak apa lebih fokus kan, nggak jelas, biar jelas yang dikerjakan itu apa, ya. Dan bisa program audit itu didiskusikan dengan manajemen gitu. Manajemen itulah objek yang di audit itu kan ada manajemennya. Kalau saya audit PTA berarti direksinya. Kalau saya internal auditor, saya diskusikan dengan pimpinan yang ada di bagian yang kamu audit itu.
diskusikan sama mereka. Ini program audit kita seperti ini, Pak. Sebenarnya prosesnya auditnya, tujuan, prosesnya, proses audit, kapan lakukan, skopnya gimana, apa-apa aja bukti disiapkan gitu ya. Dan review internal control juga ada. Itu dibicarakan dulu supaya jelas ya. Oh, itu penting ya. Jadi bekerja berdasarkan program itu, nggak kemana-mana. Kalau itu bekerja gampang kok ya. Asal dia tahu yang benar, tahu apa dikerjakan oleh perusahaan. Kalau itu audit kan terkait dengan ketentuan, ya. Baik ketentuan industri atau ketentuan direksi, ya, komplain, ya. Kemudian juga risiko akan terjadi, ya. Apakah ada program mitigasi risiko enggak, ya. Ya, dampaknya gimana, ya. Itu harus didiskusi sama tempat yang akan diperiksa oleh internal audit. Ya. Audit itu dia diskusi sama pimpinan yang di bagian audit itu. Ya. Nah, sebelumnya dia dapat perintah dari di CEO ya, untuk melakukan internal audit ya. Karena hasil hasil identifikasi risiko ada beberapa daerah yang berisiko tinggi, kemungkinan fraud terjadi dan sebagainya. Atau tingkat korupsi ya, terjadi. Oke. Kemudian saya tanya lagi nih. Boleh. Najla mana? Najla mana? Ya. Iya, saya, Pak. Kenapa risk based audit itu harus kalau selaras dengan tujuan perusahaan sama strategik perusahaan? Kenapa? Karena risk based audit ini fokusnya pada resiko-resiko utama yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, Pak. Kalau strategik gimana? Dekat dengan strategik perusahaan gimana? Ya udah celah. Iya, Pak, dia selaras karena membantu memastikan bahwa resiko-resiko utama yang dapat menghambat pencapaian strategi perusahaan dapat diidentifikasi, dikelola, dan diminimalkan dengan efektif. Oke. Oke. Oke, lagi mau tanyakan kalau nggak ada saya tulis sini aja. Ya, sampai nanti kita kuliah lagi matrikulasi manajemen di jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 2:30 atau jam 3 ya? Jam 3 ya. Ya. Ada pertanyaan lain nggak? Maaf Pak, saya belum di absen. Bentar. Maaf Pak, saya juga Pak. Lambat ya. Ini siapa namanya yang belum di absen siapa? Saya Pak. Saya Pak.
pasti yang apa yang telat itu berarti itu aja orang itu. Bentar. Sebentar. Siapa yang belum di absen siapa? Abian, Pak. Abian. Saya. Apa lagi? Iwanita, Pak. Yunita mana? Saya. Oh, enggak ada. Coba buka videonya. Yunita mana? Yunita mana? Itu Pak Iwan udah buka video, Pak. Jangan ya, saya tanya Yunita bukan kamu biar mana? Saya, Pak. Iwanita, Pak. Mana sih Yunita mana? Enggak ada bukan. Sama mana? Saya, Pak. Enggak ada tuh. Saya. Yunita mana? Oh ini. Kok nggak muncul videonya? Yunita sebentar. Benar. Bentar. Kok kamu jarang sekali di kelas? Sini hadir nggak? Hah? Apa, Pak? Jarang sekali di kelas, jarang sekali. Nah, sering kok, Pak. Ini ya, di mana kamu itu? Saya duduk di barisan ketiga, sebelah Oh, kanan. tiga, di belakang. Sarah ada Sarah? Saya, Pak. Sarah mana? Saya, Pak. Wajah gelap juga terangi wajahnya, kelihatan wajahnya kan. Iya, Pak. Emang cahayanya dari laptopnya gelap. Oh di mana di gua? Di rumah, Pak. Rumah kok nggak ada cahaya sih? Enggak, Pak. Dari laptopnya. Laptopnya laptop tahun berapa tuh? Udah lama, Pak, laptopnya. Oh, ganti lah laptopnya. Iya, Pak. Nggak jelas wajahnya kelihatan nih. Benar nggak kamu Sarah itu? Benar, Pak. Hah? Coba lagi tuh si Baitul Jafar dah. Hadir, Pak. Mana? Saya, Pak. Lagi nih. Udah hadir semua ya. Oke, sampai ketemu nanti jam 3 ya. Baik, Pak. Jam Makasih, setengah 3 Pak. lupa. Coba cek lagi tuh, saya lupa. Jam 3 atau setengah 3. Jam 3, Pak. Jam 3. Jam 3 ya. Oh, ya. Jadi kalau ada lagi lain, saya kira kalau di sini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Hai lo. Buka semua tuh ya. Bukti hadir ya. Buka video on cam. On cam semua. Dayat. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Bentar saya kirim dulu ke grup ya. Masih Pak Citra. Udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Iya, sama. Irfan. Bersama. Selamat bulan puasa ya. Iya, Pak.